Halo teman-teman semua, hari ini kita memasuki minggu kedua perkuliahan mekanika fluida, di mana pada minggu lalu kita membahas tentang konsep dasar mekanika fluida. Minggu kedua ini kita masih belajar tentang konsep dasar mekanika fluida, hanya saja subbabnya berbeda. Untuk subbab pada minggu ini, kita akan mempelajari massa jenis dari fluida, ya, terus viskositas, dan yang terakhir tekanan uap. Materinya ya, massa jenis. Di sini massa jenis itu biasa kita lambangkan dengan rho. Nah, apa sih massa jenis itu? Massa jenis itu adalah ukuran konsentrasi massa fluida. Kalau kalian di kimia, kalian kan belajar konsentrasi gitu kan. Nah, kalau di fisika, kalau di kimia konsentrasi itu kayak molaritas gitu ya. Nah, kalau di fisika ini tuh kita bisa katakan dengan massa jenis densitas. Bedanya ini kalau kita pakai massa jenis, kita itu mengabaikan senyawa-senyawa yang ada di dalamnya gitu, paham ya? Nah, kalau kimia itu kita lebih detail apa itu konsentrasi senyawa apa itu gitu. Nah, kalau ini kita secara fisik, secara menyeluruh, secara volume gitu ya. Kalau kemarin di kimia harusnya masih ingat ya, satuannya itu adalah apa? Miligram per liter gitu ya untuk konsentrasi. Nah, di sini juga sama nih. Ini kan bisa dikonversi juga ke miligram per liter. Kilogram ke miligram berarti dikalikan 1000. Kalau meter kubik ke liter berarti turun ya. Kalau dari tangga itu kan masih ingat ya, tangga kami harus datang, makan, dan cepat mandi. Nah, ini kilometer, hektometer, dekameter, meter gitu kan, terus desimeter, sentimeter, milimeter gitu kan. Nah, kalau dari meter kubik, meter meter ke desi, meter aja ya, nggak ada kubiknya, meter ke desi itu kan turun 1, jadi dikali 10. Nah, tapi karena ini kita dikali 10, tapi karena kita ini bicara tentang volume, satuannya adalah kubik ya, maka pangkat 3 10-nya gitu. Jadi kalau meter kubik ke desimeter kubik, dia dikalinya 10 pangkat 3 gitu ya. Kemudian massa jenis sendiri di sini kan dilambangkan dengan rho. Rumus mencari massa jenis yaitu massa dibagi volume ya, massa dibagi volume. Maksudnya apa? Jadi misal kita punya suatu fluida di dalam suatu wadah gitu ya, kita harus timbang tuh fluida yang ada di dalam wadah tersebut berapa beratnya, terus dibagi volume fluida yang ada di dalam wadah tersebut gitu ya. Jangan pakai wadahnya ya nimbangnya, nanti kalau pakai wadahnya bisa beda-beda dong, nanti yang mempengaruhi malah wadahnya dong gitu ya. Nah, soalnya kita kan mau menimbang si fluida itu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke tadi satuannya jangan lupa ya, satuannya kita biasanya yang sering digunakan adalah ini, bukan ini. Ini adalah satuan internasional yang biasa kita pakai. Nah, nanti konversinya ke gram per sentimeter kubik juga bisa, ke gram per desimeter ya, gram ke desi atau kilogram ke gram bisa dikonversi sendiri, maksudnya itu tadi. Terus untuk parameter lain yang terkait dengan massa jenis, di sini ada berat spesifik. Berat spesifik ini dilambangkan dengan gamma. Berat spesifik ini bisa diartikan dengan berat jenis.
Berat jenis. Jadi beda ya, massa dengan berat itu. Kalau yang biasa kalian timbang, itu adalah massa. Ya, kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Ini ya, diingat-ingat ya, kalau massa sama berat itu beda. Kalau untuk ukuran dari fluida sendiri, ukuran itu berarti kan ukuran fluidanya itu berarti kan berat fluidanya itu massa. Tapi kalau dia mendapatkan pengaruh dari gravitasi ya, itu adalah berat itu massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, rules di sini kan massa per volume ya, massa per volume rho-nya ini dikali dengan gravitasi. Jadi rumusnya berat jenis adalah massa per volume itu dari rho-nya ini, massa per volume dikalikan dengan gravitasi. Saya coret-coret ya. Jadi ini bisa jadi sama dengan massa per volume kalikan dengan G. Nah, satuannya apa? Satuannya di sini kalau massa dikali G itu kan suatu bisa dibilang seperti suatu gaya ya, massa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, ini bisa dibilang ini satuannya adalah gaya. Makanya di sini ada N, V-nya ini tetap V volume, maka satuannya adalah meter kubik sama gitu ya. Ngerti ya, untuk kenapa ini satuannya M per M kubik, karena tadi mg ini adalah rumus dari, bisa dibilang rumus dari gaya juga. Kalian ingat ya, F sama dengan kan M kali A. Di fisika dulu pasti pernah tahu rumus ini ya. A ini nilainya sama kayak G, yaitu apa? 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah rumus gaya. Bisa diganti dengan M kali G kalau arahnya ke bawah. Tapi kalau arahnya dia ke arahnya tidak ke bawah, dia ada percepatan. Itu percepatan ya. Percepatan ke arah, misal bukan, kalau gravitasi kan ke bawah, artinya dia vertikal. Kalau A ini dia kan horizontal, misalnya kecepatan sebuah fluida mengalir gitu kan, dia mengalirnya pakai yang enggak ke bawah, berarti dia pakai percepatan dan nilainya itu sama. Nah, ini satuan massa kan kilogram. Kilogram meter per sekon kuadrat, berarti kan kilogram meter per sekon kuadrat satuannya itu bisa diganti dengan N, Newton. Oke, sampai situ paham ya. Sehingga jadi di sini saya mau memberitahu kalian kalau gak usah bingung ketika misalnya nanti, loh kemarin di slide-nya gaya itu sama dengan P per A, sekarang gaya itu sama dengan M kali G atau M kali A. Yang benar gimana nih? Ya sama-sama benar. Yang bikin beda ya memang rumusnya, faktor-faktor yang dipengaruhi oleh gaya tersebut gitu ya. Jadi ketika ada gaya, artinya dia itu bisa berpindah gitu ya. Gaya itu adalah
Saya ulangi lagi, gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan suatu benda, suatu molekul, suatu fluida itu bergerak. Itu gaya adalah sesuatu yang menyebabkan bergerak. Nah, ketika dia ada rumus F sama dengan P per A, berarti yang menyebabkan gaya tersebut bergerak ya adalah suatu tekanannya gitu, sesuatu yang menyebabkan bergerak, berarti sesuatunya itu adalah tekanan. Nah, kalau di sini apa sesuatunya? Nah, kan tadi F itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan molekul itu bergerak, fluida itu bergerak. Apa sesuatunya itu? Ya, si A ini, karena A ini percepatan gitu. Gitu ya, A ini kan percepatan. Percepatan itu kan didapatnya itu dari kecepatan juga nanti. Percepatan itu kan rumusnya apa? Kalau kita tahu percepatan rumusnya A sama dengan, kalau lihat satuannya meter per sekon kuadrat, berarti kan dari V ya kan? V itu kan meter per sekon ya kan? Meter V per sekon. Nah, sebenarnya percepatan itu kan perubahan kecepatan, sehingga ini bukan V aja, tapi delta V, ya, perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu, delta V per delta S, delta kecepatan, perubahan kecepatan, dibagi dengan perubahan waktu delta S ini, gitu ya. Sehingga, jadi di sini saya mau memberitahu kalian kalau gak usah bingung ketika misalnya nanti, loh kemarin di slide-nya gaya itu sama dengan P per A, sekarang gaya itu sama dengan M kali G atau M kali A. Yang benar gimana nih? Ya sama-sama benar. Yang bikin beda ya memang rumusnya, faktor-faktor yang dipengaruhi oleh gaya tersebut gitu ya. Jadi ketika ada gaya, artinya dia itu bisa berpindah gitu ya. Gaya itu adalah, saya ulangi lagi, gaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan suatu benda, suatu molekul, suatu fluida itu bergerak gitu. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan bergerak. Nah, ketika dia ada rumus F sama dengan P per A, berarti yang menyebabkan gaya tersebut bergerak ya adalah suatu tekanannya gitu. Sesuatu yang menyebabkan bergerak, berarti sesuatunya itu adalah tekanan. Nah, kalau di sini apa sesuatunya? Nah, kan tadi F itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan molekul itu bergerak, fluida itu bergerak. Apa sesuatunya itu? Ya, si A ini, karena A ini percepatan gitu. Gitu ya, A ini kan percepatan. Percepatan itu kan didapatnya itu dari kecepatan juga nanti. Percepatan itu kan rumusnya apa? Kalau kita tahu percepatan rumusnya A sama dengan, kalau lihat satuannya meter per sekon kuadrat, berarti kan dari V ya kan? V itu kan meter per sekon ya kan? Meter V per sekon. Nah, sebenarnya percepatan itu kan perubahan kecepatan, sehingga ini bukan V aja, tapi delta V, ya, perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu, delta V per delta S, delta kecepatan, perubahan kecepatan, dibagi dengan perubahan waktu delta S ini, gitu ya.
Sorry, saya salah melambangkan ya. Ini bukan S tapi T berarti ya, karena waktu lambangnya adalah T biasanya di fisika. S itu sekon maksudnya tadi. S itu sekon, sekon itu lambangnya, sekon itu satuannya T gitu ya. Tekanan dan juga suhu ya. Jadi massa jenis ini juga dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Tapi tekanan dan suhu ini berlaku hanya untuk gas gitu. Ini untuk liquid, dia itu tidak sensitif, artinya dia tidak dipengaruhi oleh si tekanan. Massa jenis untuk suatu fluida cair ya. Fluida cair ini massa jenisnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Yang dipengaruhi oleh perubahan tekanan apa? Massa jenis yang dipengaruhi oleh tekanan itu adalah massa jenisnya fluida gas gitu. Nah, ini untuk cair ini tidak dipengaruhi. Contoh, nih di dalam air. Air dengan tekanan 100 kilopascal pada suhu 0 derajat Celcius, massa jenis terukur segini. Nah, kemudian tekanan dinaikkan. Tekanan dinaikkan menjadi 10.000 kilopascal. Suhunya tetap. Ternyata massa jenisnya tidak berubah jauh, ya. Tidak berubah jauh. 1004. Ini 999,8 sama 1004,8 ini kan tidak berbeda jauh. Gitu ya. Nah, di sini ini asumsinya ini ya. Asumsinya fluida cair ini konstan. Konstan dan tidak bisa dikompres. Gitu. Fluidanya tetap tidak terjadi perubahan di dalam fluida tersebut. Itu massa jenisnya ya. Jadi kalau air ya tetap airnya itu gitu sumbernya. Terus lanjut ke gas. Ini untuk gas. Jadi kalau tadi untuk cair, sekarang untuk gas. Massa jenis gas ini dipengaruhi oleh keduanya, baik itu tekanan dan juga suhu. Makanya itu di sini ada hukum gas ideal. Hukum gas ideal ini persamaannya itu ya, persamaan gas ideal tuh ini kan, P sama dengan rho RT. Nah, ini nih sangat mendekati. Dalam artian dia sangat bagus untuk mengetahui perubahan massa jenis yang diakibatkan karena tekanan dan juga temperatur. Dan ini hanya bisa digunakan untuk fluida jenis gas, bukan fluida cair, gitu ya. Saya rasa ini kalian sudah pernah dapat di kimia dulu, hukum gas ideal, di mana di sini dirumuskan P sama dengan rho RT. Rho-nya sendiri kan apa? Rho-nya sendiri massa per volume. Kalau di kimia dia bedanya PV nRT gitu ya. P kalau di kimia kan ini jadinya PV sama dengan nRT ya. Nah, kalau di McFlu ini kita pakainya massa jenis. Nah, ini kan kalau dijabarkan sama dengan ya, P sama dengan N per V. N per V itu apa? Polaritas kan, ya kan?
N per V itu molaritas, konsentrasi, sama. Kalau ini untuk kimia ya, rumus yang ini untuk kimia biasa dipakai di kimia, sedangkan ini kita pakai ini di McFlow. Nilai R ini adalah nilai konstanta dari gas spesifik. Dari ketetapan, dia udah ditetapkan nilai R-nya 0,286 kilojoule. Ya. Biasanya pakai ini R-nya. T ini suhu, Rho-nya massa jenis, massa per volume tadi ya di awal, P-nya tekanan. Jadi paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke viskositas, di mana viskositas di sini dilambangkan dengan mu. Ini bacanya mu ya. Viskositas sendiri itu yaitu sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Jadi fluida sendiri itu dia mempunyai perlawanan gitu ya. Molekul-molekulnya itu dia memiliki perlawanan. Contoh misal fluida cair ini, katakanlah air, ada air sama minyak. Air sama minyak, perlawanannya itu lebih tinggi air atau minyak? Jelas minyak, karena ikatan minyak lebih kuat dibanding dengan air, ya kan? Nah, makanya dari itu, air dan minyak viskositasnya lebih tinggi siapa? Tentunya lebih tinggi minyak, ya kan? Karena viskositas sendiri kemampuan dari zat cair itu untuk melawan tegangan geser, melawan pergerakan pada waktu, melawan pergerakan gitu ya, melawan tegangan geser pada waktu bergerak, itu maksudnya itu tadi. Sehingga dari penjelasan tadi itu yang membandingkan air dengan minyak, kita bisa menyimpulkan tuh bahwa air itu tidak memiliki viskositas, tidak memiliki kekentalan. Nah, yang memiliki kekentalan contohnya ya apa? Contohnya ya salah satu minyak, terus kayak senyawa-senyawa yang kental, gliserin gitu, itu punya suatu nilai viskositas, punya nilai kekentalan. Di sini dicontohkan ada beberapa minyak di dalam tabung reaksi. Di tabung reaksi ini semua ini berisi minyak dengan viskositas yang berbeda, dengan kekentalan yang berbeda. Terus diuji cobakan dengan memasukkan sebuah bola kecil gini ya. Nah, ini dimasukkan secara bersama-sama dimasukkan di setiap tabungnya. Waktunya sama, ukuran bolanya sama, tinggi tabung sama, ya kan? Yang diameter tabung sama, yang beda cuman nilai viskositasnya si fluidanya, nilai kekentalan si fluida. Setelah kita masukkan bolanya secara bersama-sama, ternyata pada waktu tertentu, pada waktu T1, pada waktu yang bersamaan ya, si bola ini nyampenya bisa berbeda-beda gitu. Semakin kental dia nyampe bawahnya semakin lama gitu. Paham ya? Itu maksudnya dari kekentalan. Nah, coba kita lihat video praktikum kekentalan berikut. Kita lihat ini. Baik semua, praktikum ini bertujuan untuk menentukan viskositas atau kekentalan suatu zat cair. Dan pada percobaan ini menggunakan dua variabel, yaitu diameter bola aluminium dan ketinggian fluida yang dipakai, yaitu 20 cm dan 40 cm.
Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung ukur, gliserin sebagai fluida, gelas kimia dan pinset, 2 buah bola aluminium berbeda ukuran, stopwatch, dan jangka sorong digital. Angka 10 sebagai titik A, angka 30 sebagai titik B, dan angka 50 sebagai titik C. Jarak dari titik A ke B yaitu 20 cm dan jarak dari titik A ke titik C yaitu 40 cm. Prosedur percobaannya sendiri, pertama-tama ukur diameter bola besar menggunakan jangka sorong digital dengan 3 kali pengulangan. Lalu dihitung jari-jarinya. Siapkan stopwatch, masukkan bola pertama ke dalam tabung ukur. Pada saat bola mencapai titik A, tekan start pada stopwatch. Pada saat bola mencapai titik B, tekan split. Dan pada saat bola mencapai titik C, tekan stop. Amati hasil waktu pada stopwatch. Yang pertama, kita lihat pada stopwatch adalah waktu yang dibutuhkan bola dari titik A menuju titik B. Kemudian tekan split. Pada saat ini adalah waktu yang dibutuhkan dari titik A menuju C. Angkat bola, lalu ambil menggunakan pinset. Ulangi percobaan sebanyak 10 kali pengulangan. Ulangi untuk percobaan bola sedang. Nah, dari hasil praktikum tadi itu kita kan mengamati ya, kita kan mencatat tadi bahwa kalau yang dari batas yang A hingga batas B tadi kan diketahui waktunya itu kan sekitar 5 detikan. Nah, terus dari B ke C kita nggak tahu B ke C itu berapa detik, tapi dari A ke C tadi di stopwatch-nya itu 12 detik. Artinya kalau A ke B-nya 5 detik, maka yang di B ke C-nya 12 dikurangi 5 detikan tadi, berarti sekitar 6, sekian detik gitu ya, dari B ke C. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwasanya di dalam suatu fluida tersebut mempunyai sifat untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Kan dari tabung tadi kan terlihat semakin dari jarak A ke B 5 detikan, dari jarak A ke B ke C 6 detikan. Artinya itu kan semakin lama mencapai pada jarak yang sama. Jarak A ke B kan 20.
jarak B ke C kan juga 20, tapi kok waktunya berbeda. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa ternyata prinsip viskositas itu ada di dalam fluida tersebut. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita mau cari persamaan antara viskositas dengan tegangan geser. Bayangkan viskositas ini dengan percobaan seperti kemarin ya. Misalnya di sini ada 2 buah plat ya yang berjarak dengan lambang huruf Y, jarak antar platnya ini. Kemudian plat tersebut diisi oleh suatu zat fluida ya. Ini di antara plat ini ada zat fluida. Kemudian sisi plat ini seperti kemarin diberikan suatu gaya geser misalnya gitu ya. Plat ini diberikan gaya digeser sehingga gaya tersebut mengakibatkan partikel-partikel fluida ini mengalami deformasi, mengalami pergerakan gitu. Nah, setiap pergerakan ini akan mempunyai kecepatan, benar ya? Setiap pergerakan itu pasti punya kecepatan. Nah, maka dari itu di sini kita juga ada kecepatan yang dihasilkan karena ada gaya tadi ya. Kecepatan ini dilambangkan dengan huruf U. Semakin lama kecepatan tersebut akan semakin berkurang. Nah, seperti praktikum yang sebelumnya tadi, dari jarak A ke B, terus kemudian B ke C, waktu yang ditempuh kan semakin lama semakin ini besar, ya kan? Tadi kan dijelaskan kalau dari A ke B dengan jarak 20 cm dibutuhkan waktu 5 detik. Terus dari jarak B ke C dengan jarak yang sama seperti A ke B tadi butuh waktunya 6 detikan kalau dihitung, ya kan? 6 detikan itu berarti kan tadi 12,03 dikurangi 5,6an gitu ya kalau nggak salah. Nah, itu berarti menandakan apa? Kalau jarak dan waktu yang ditempuh itu segitu berarti menandakan adanya pengurangan kecepatan, karena kecepatan sendiri itu kan jarak dibagi waktu. Coba deh kalian hitung jarak dibagi waktu kecepatan itu. Nah, pasti hasilnya lebih kecil yang dari B ke C. Nah, itu tandanya kecepatannya berkurang kan berarti. Nah, oke. Dari sini ya, kita bisa menarik kesimpulan nih. Menarik kesimpulan bahwasanya dari praktik sederhana ini, tegangan geser yang dihasilkan kemarin dirumuskan di pertemuan sebelumnya, dijelaskan kalau tegangan geser itu kan F per A. Ini sebanding dengan DU per DY. Artinya apa? Kalau semakin tinggi kecepatan ya, semakin tinggi gaya, ini sebanding. Gaya dengan kecepatan itu sebanding. Begitupun luas permukaan dengan jarak DY. Makanya F per A sebanding dengan DU per DY gitu. Nah, ini kan F-nya ini kan di atas ini kan F yang pertama kali kita berikan ya, gaya yang pertama kali kita berikan. Makanya di paling atas ini U-nya kecepatannya juga tinggi. Nanti semakin ke bawah ya, gaya yang dirasakan itu kan semakin kecil gitu kan. Gaya yang dirasakan semakin lama semakin kecil. Nah, itu juga berimbas ke kecepatannya, kecepatan DU-nya ya. DU itu turunan dari U, diferensial U. Nah,
Semakin lama ini akan semakin kecil juga gitu kan. Nah, dari rumus ini dan rumus ini, apa hubungannya nih dengan viskositas? Tadi dijelaskan sebelumnya bahwa viskositas sendiri adalah sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir gitu. Di sini kita bisa rumuskan, kita bisa tuliskan juga bahwa kalau kita mau mencari viskositas ya, berarti mu sama dengan tau tegangan geser, apa berarti dy per du. Nah, atau karena taunya ini F per A, bisa juga diganti F, berarti mu sama dengan F per A dy per du gitu. Oke, ini ada contoh soal. Dua buah plat horizontal ditempatkan sejajar dengan jarak 12,5 mm. Dua buah plat horizontal berarti seperti ini ya platnya, ditempatkan dengan jarak 12,5 mm. Terus ruang di antaranya diisi oleh oli, di sini ini oli, dengan viskositas 14 poise. Viskositasnya 14 poise. Kemudian hitung tegangan geser pada oli. Tegangan gesernya dicari ya. Berapa tegangan gesernya? Apabila plat atas bergerak dengan kecepatan 2,5, plat atasnya ini 2,5 meter per detik atau meter per sekon gitu ya. Nah, oke, langsung saja ke penyelesaian. Satu poise ya. Bentar saya pakai pointer dulu. Satu poise ini sama dengan, kalau kita pakai satuan internasional, Newton detik per meter persegi atau Newton sekon per meter persegi. Ini satuannya viskositas ya. Satu poise itu sama dengan 0,1 Newton detik per meter persegi. Nah, berapa kalau misalnya viskositasnya itu 14 poise? Kalau 14 poise tinggal aja dikali 14 dikali 0,1, hasilnya 1,4 Newton detik per meter persegi. Kalau sudah tahu konversi dari poise ke satuan internasional, kita tulis dulu rumus dari tegangan geser, karena dia dicarinya tegangan geser kan tadi. Tegangan geser sama dengan viskositas du per dy. Nah, sebelum slide ini kan tadi kita tahu penjelasan bahwa du itu adalah turunan dari u. U-nya sendiri di slide sebelumnya itu adalah kecepatan. Kecepatan di sini diketahui 2,5 meter per detik. Nah, kecepatan itu lambangnya juga bisa dibikin V. Secara umum yang kita tahu kalau kecepatan itu kan dilambangkan dengan V. Maka
DU per DY, DY ini berarti kan turunan dari jaraknya itu 12,5 ya, berarti sama, DY itu sama dengan Y. DU sama dengan V, kecepatan. Nah, yang ini jarak. Nah, sehingga kita masukkan aja nih, kita kan udah tahu nih berarti kan berapa nilai DU, berapa nilai DY, berapa nilai mu-nya gitu kan, viskositasnya. Nah, kita masukkan viskositasnya sama dengan 1,4, V-nya sama dengan 2,5 ya kan, 2,5 meter per detik. Nah, kemudian kalau Y-nya ini karena dia satuannya 12,5 mm, kita ubah dulu ke meter biar sama semua gitu kan. Diubah ke meter berarti naik berapa tingkat, milimeter ke meter, 3 tingkat. Kalau naik berarti dibagi berapa, dibagi 1000 karena naik 3 tingkat, nolnya ada 3 kan, naik 3 tingkat ya, dibagi 1000 berapa, 12,5 bagi 1000, 0,0125. Nah, udah ketemu sama dengan tegangan gesernya 280 Newton per meter persegi gitu ya. Ini adalah hubungan viskositas dengan suhu ya. Jadi kalau untuk liquid, untuk cair ya, viskositas ini akan cenderung menurun jika ada kenaikan suhu. Nah, ini jika suhunya semakin besar nih, viskositas dari fluida cair itu akan cenderung turun. Kalau untuk udara untuk gas ya, air ini gas, udara, dia tidak memiliki viskositas. Viskositasnya lihat nilainya, nilai sumbu Y-nya ini kan nilai viskositas, X-nya adalah temperatur. Udara itu, gas itu tidak memiliki viskositas, jadi rendah dibandingkan dengan cairan. Nah, semakin tinggi suhu, ini kebalikannya. Kalau fluida cair tadi dia menurun, semakin tinggi suhu dia viskositasnya menurun. Kalau untuk udara dia malah meningkat, tapi peningkatannya tidak terlalu ekstrim ya. Karena si udara itu sendiri, fluida gas sendiri itu dia tidak memiliki viskositas gitu. Jadi ketika dia naik juga naiknya tidak besar karena dari awal dia sudah kecil nilainya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke tekanan uap. Tekanan uap ini adalah ukuran, tekanan uap dilambangkan dengan PV ya. Tekanan uap ini adalah ukuran dari penguapan suatu fluida. Jadi ketika kita punya satu kotak berisi air, maka air ini jika kita biarkan akan menguap lama-lama ya. Misal kita biarkan dia akan menguap. Nah, penguapan ini kalau kondisi kotaknya tertutup, penguapan ini lama-lama dia akan full di atas permukaan liquidnya tadi. Nah, pada kondisi seimbang dia akan uap tadi itu akan, karena udah full ya, dia akan saling bertabrakan sehingga dia akan masuk lagi ke permukaan, masuk lagi ke liquidnya itu. Nah, inilah yang dinamakan oleh tekanan uap PV ini, ukuran dari molekul yang berevaporasi, yang menguap pada kondisi setimbang. Kemudian di dalam ilmu termodinamika ya, ilmu termodinamika itu adalah merubah panas menjadi energi. Panas itu kan disebabkan oleh tekanan uap sendiri. Nah, tekanan uap itu dirubah menjadi energi ya. Sering juga kan kita pembangkit listrik tenaga uap gitu, PLTU. Nah, itu memanfaatkan hukum termodinamika, dia merubah panas uap itu menjadi energi.
Nah, di dalam ilmu itu biasanya PV-nya ini disebutnya bukan vapor pressure, tapi saturation pressure, tekanan jenuh gitu ya. Terus PV ini mempunyai hubungan yang kuat dengan temperatur. Jadi jika kita gambarkan dalam suatu grafik, jika temperatur ini semakin tinggi, maka pressure-nya ini, tekanan uapnya ini juga semakin tinggi gitu, menunjukkan grafik seperti itu. Contohnya sendiri untuk di air, misalnya pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan uapnya itu 2,3 kali 10 pangkat 3 Pascal. Tapi ketika kita memanaskan air tersebut menjadi 100 derajat Celcius, maka PV-nya ini akan meningkat, tekanan uapnya ini akan meningkat menjadi 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, kondisi di mana air ini mendidih ya, saat air ini mendidih, maka itu menandakan bahwa tekanan uap PV-nya ya, tekanan uap itu PV, dilambangkan PV, lebih dari atau sama dengan dari tekanan si fluida tersebut. Nah, kita harus hati-hati ketika tekanan lokal ini mendekati tekanan uap. Kita harus hati-hati ketika P ini mendekati PV. Karena kalau kita bayangkan aja lagi mendidihkan air ya, kita mendidihkan air, kemudian kita lama-lama gitu air itu kan akan habis. Artinya yang awalnya tekanannya itu sekian, tekanan airnya itu sekian ya, kemudian dia tiba-tiba habis, pastinya tentunya akan mendekati dong, nilai P-nya itu akan mendekati si tekanan uapnya gitu. Apa tuh yang terjadi ketika air yang kita didihkan itu habis? Pancinya itu bisa meledak, ya kan? Nah, itu yang dikhawatirkan di sini. PV ini menjadi penting, tekanan uap ini menjadi penting ketika tekanan lokal ini mendekati tekanan uapnya. Gitu ya. Oke, terima kasih.